Tes. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassala rabbuna ala nabiyil mustafa habibina rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita telah sampai pada ayat yang ke-51 dari surah Al-Baqarah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Wa'idh, dan ingatlah ketika wa'adna, kami janjikan. Dan ingatlah ketika kami telah janjikan Musa terhadap Musa 40 lailatan, apanya? Malamnya. Ingatlah ketika kami Allah janjikan kepada Musa 40 lailah, 40 malam. Summa, kemudian ittakhadhtum, kalian Bani Israel menjadikan al-ijla, anak sapi yang terbikin dari emas, untuk sesembahan. Mim ba'dihi, dari setelah ditinggalkan Nabi Musa selama 40 malam itu. Wa antum zalimun, sedang kalian Bani Israel adalah zalimun, orang-orang yang zalim. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka suatu ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam setelah diselamatkan oleh Allah bersama Bani Israel dari kejaran Fir'aun, dengan cara Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, maka kemudian terbelahlah. Kemudian Nabi Musa bersama Bani Israel bisa melintasi lautan itu, sedang kemudian pasukan Fir'aun itu kemudian mendekat. Ketika mereka berada di tengah-tengah, sedang pasukan Nabi Musa dan Bani Israel semuanya itu sudah terselamatkan, maka kemudian lautan itu disatukan, maka tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat itu kemudian apa? Ketika mereka melintas menuju ke sebuah wilayah namanya Kan'an, maka kemudian mereka tersebut itu melihat ada sekelompok masyarakat di wilayah Kanaan tersebut itu menyembah kepada binatang berupa kepala. Dari kepala binatang yang terbikin dari tembaga. Ada kepala kerbau, ada kepala sapi, ada kepala banteng. Maka kemudian kala itu Bani Israel itu meminta kepada Nabi Musa agar supaya mereka dibikinkan Tuhan sebagaimana orang-orang Kanaan itu memiliki Tuhan. Maka kemudian Nabi Musa kala itu mengatakan, kalian itu adalah bodoh, ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal yang semacam itu diterangkan oleh Allah, yaitu di dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-138. Jadi kita harus tahu kronologi ayat ini kayak apa.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Wajawazna, dan kami telah selamatkan bi Bani Israil, dengan membawa Bani Israil, artinya kami selamatkan Musa untuk membawa serta Bani Israil al-bahra, melintasi sebuah lautan. Lalu kemudian ketika mereka tersebut itu sudah selamat menyeberangi lautan itu, fa'atau, lalu kemudian mereka mendatangi ala qaumin, atas suatu kaum, ya'kufuna, di mana mereka tersebut itu beriktikaf, rajin ibadah, tetapi mereka menyembah kepada apa? Ala asnamil lahum, atas berhala-berhala bagi mereka yang dimiliki oleh mereka. Jadi mereka itu khusyuk iktikaf untuk beribadah, menyembah kepada berhala-berhala tadi. Lalu kemudian ketika Bani Israel itu melihat komunitas masyarakat Kanaan tadi itu asyik mereka menyembah kepada berhala-berhala itu, qalu, mereka berkata, Bani Israel yang dimaksud ini yang dibawa oleh Nabi Musa tadi, mereka mengatakan, ya Musa, wahai Nabi Musa, ij'al lana, jadikan atau bikinkan lana untuk kami ilahan Tuhan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Gawe napa Tuhan sebagaimana mereka. Qala, berkatalah Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Wong ngerti salah kok ya ditiru. Ya. Nah, artinya apa? Di mana kebodohan mereka? Loh, mereka itu baru menerima suatu nikmat dari Allah. Mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kalau tidak diselamatkan, habis itu mereka itu. Loh, mestinya mereka yang semacam itu semakin hebat beribadah kepada Allah, tidak punya alternatif lagi selain Allah. Tetapi justru ketika mereka diselamatkan, baru aja selamat, lalu kemudian mereka tergoda oleh komunitas masyarakat yang asyik menyembah kepada berhala-berhala itu. Itu kan orang yang bodoh itu. Jadi qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian itu adalah orang yang bodoh, goblok. Ya. Jadi kembali lagi kepada persoalan, maka ternyata apa? Setelah kemudian permintaan sebagian dari Bani Israil itu ditangkap oleh Samiri. Paham ya? Ditangkap oleh Samiri sebagai kesempatan untuk kemudian menyesatkan Bani Israel. Kapan itu kesempatan itu digunakan? Pada saat Nabi Musa tersebut itu mendapatkan perintah untuk menghadap kepada Allah, yang tadinya itu adalah cuman 30 hari 30 malam, lalu kemudian ditambahi 10 malam lagi, sehingga genaplah menjadi 40 malam. Hal itu diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf, yaitu pada ayat yang ke-142. Nah, ini. Tapi Samiri sudah siap-siap. Mari ini delok. Paham ya? Karena Samiri itu, sekali lagi, Samiri itu namanya Musa Samiri. Paham ya? Musa Samiri. Sama-sama ketika Fir'aun itu memutuskan untuk membunuh anak laki-laki dari Bani Israel, lalu kemudian apa? Semuanya Bani Israel itu kemudian ingin diselamatkan oleh orang tuanya.
Begitu juga Nabi Musa, dia yang nantinya akan jadi nabi. Allah perintahkan kepada ibunya untuk menghanyutkan tadi itu ya. Sehingga kemudian selama 18 tahun berada dalam kerajaan Fir'aun. Sementara Samiri kecil pun juga dilarikan oleh orang tuanya ke tempat yang terpencil, nggak ada siapa-siapa. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril untuk mengasuh Samiri tadi itu. Paham ya? Nah, sehingga kemudian bahasanya Samiri itu kenal benar terhadap Jibril, sampai kemudian bekas langkah Jibril itu pun juga tahu. Nih ya. Tetapi Samiri yang tadinya dekat dengan Jibril itu kemudian dia termakan oleh keunggulan yang Allah berikan kepadanya, sehingga bukan malah beriman kepada Nabi Musa, tapi menjadi pecundang untuk melawan daripada Nabi Musa. Musuh besar Nabi Musa di antara lain itu adalah Samiri. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita lihat pada ayat yang ke-142 dari surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa wa'adna, dan kami telah janjikan Musa pada Nabi Musa 30 lailatan, yaitu 30 malam ya. Wa atmamnaha, dan kami sempurnakan 30 malam itu dengan apa? Bi asyrin, dengan 10 malam lagi. Fatamma, maka sempurnalah miqatu rabbi, waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya Musa menjadi berapa? Arba'ina lailatan, 40 malam. 30 tambah 10 berapa? Nah, para jamaah sekalian, setelah itu kemudian apa? Ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, informasi, dia harus menghadap kepada Allah untuk barang waktu 30 sampai kemudian 40 malam. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan kepada saudaranya selaku seorang nabi namanya Harun. Apa kata Nabi Musa? Ya, wa qala Musa li akhi, dan berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya yakni Harun. Apa kata Nabi Musa? Ukhlufni, gantikan aku, berawal dari kalimat khalafa ya, khalafa yakhlufu ya, itu artinya apa? Mengganti, sehingga khalifatu Rasulillah itu adalah pengganti Rasulullah. Paham ya? Khalifah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi Nabi Musa mengatakan kepada Harun, ukhlufni, gantikan aku fi qaumi, dalam mengurus kaumku, wa aslih, dan hendaklah kamu berlaku yang baik ya. Jadi begitu Nabi Musa pesannya kepada Nabi Harun itu ya, ukhlufni, jadi hendaklah kamu berperilaku yang baik ya. Kemudian apa? Wala tattabi, dan jangan kamu mengikuti sabilal mufsidin, yaitu jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi Musa itu sekroso sebetulnya. Paham ya? Nah, para jamaah, begitu kemudian Nabi Musa itu pergi selama 40 hari tadi itu untuk apa? Menerima Taurat. Menerima Taurat. Jadi Taurat itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu adalah diturunkan oleh Allah li sittin madhain min Ramadan. Itu tanggal 6 ya, pada bulan Ramadan. Tetapi ada mengatakan bahwa Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu adalah pada bulan Dzulqa'dah sampai itu kemudian Dzulhijjah. Ya, jadi wallahu a'lam.
Kemudian apa berikutnya? Ketika kemudian Nabi Musa tersebut itu sudah pergi meninggalkan itu, maka Samiri otaknya itu sudah punya rencana buruk itu, dia memprovokasi Bani Israel. Sebagaimana Bani Israel dulu pernah minta kepada Nabi Musa untuk dibikinkan Tuhan. Paham ya ini ya? Ini ditangkap. Oleh karena itu orang intelijen apa itu harus cerdas kayak begini. Intelijen kita ini nah, susah-susah bayar gitu. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba silakan dibuka di dalam surah yang ke-20. Surah Toha namanya. Mulai pada ayat yang ke banyak ini sebetulnya ya. Waduh. Mulai pada ayat yang ke-85 sampai pada ayat yang ke-89. Gak apa-apalah ya, panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Kelanjutannya ya. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahu samiri. Qala berkatalah Allah, fa inna maka sesungguhnya kami qad fatanna, sungguh kami benar-benar menguji. Ya, menguji apa? Qaumaka kaummu wahai Musa, mim ba'dika dari setelah kepergianmu. Selama berapa hari? 40 malam itu. Wa adallahum, begitu pergi itu wa adallahum, dan menyesatkan mereka Bani Israel itu siapa? As-Samiri, Samiri. Langsung ini Samiri kalau gak orang hebat, gak orang pinter gak bisa Pak. Gak mungkin orang goblok itu mempengaruhi, itu gak bisa. Yang goblok mesti dipengaruhi. Ya. Jadi gitu. Yang goblok itu gampang dipengaruhi. Ya. Kongkon PPKM. Ya. Saya kadang itu lihat sekat-sekat itu kudungguyu, goblok sih guys, sekat-sekat itu. Mbaknya buntun kabeh itu ya. Paham itu ya? Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu apa? Faraja'a, maka kemudian kembali atau pulang Musa, Nabi Musa ila qaumihi, untuk menghadap kaumnya. Setelah berapa hari tadi? 40 malam. Tetapi Nabi Musa tersebut itu pulang itu bukan gembira itu. Ketika melihat apa namanya? Ketika melihat kaumnya itu sudah kiblatnya itu sudah berubah. Apa yang mereka sembah sudah berubah. Tapi Nabi Musa itu kembali ila qaumi ghabbana, dengan murka, asifan, lagi bersedih. Ya Allah, awak dhewe wis bangun akidah mereka amek 40 dino hancur itu, hancur itu, Masya Allah. Jadi membangun akidah itu sampai dimusuh-musuhi itu ya. Begitu sudah terbangun ditinggal langsung itu, Masya Allah. Lalu kemudian apa? Qala, berkatalah Nabi Musa, ya kaum, ya qaumi. Di situ ada ya mutakallim yang artinya aku, ya. Jadi
Ya mutakallim itu adalah ya menunjukkan orang yang berbicara itu. Ya qaumi awalnya gitu, lalu kemudian dihilangkan. Ya qaumi, wahai kaumku, begitu. Alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Bukankah Tuhan kalian memberikan janji dengan janji yang baik? Afatala alaikumul ahdu am aratum ayyahila alaikum ghadabum min rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa mengatakan afatala alaikum, apakah terlalu lama alaikum atas kalian al-ahdu suatu janji Allah tersebut sampai tiba. Kesuwen tak 40 dino itu sudah diomong oleh Nabi Musa supaya mereka tersebut itu tidak tidak tanya-tanya lagi ya. Lalu kemudian apa? Am aradtum ayyahilla alaikum ghadabum mir rabbikum, atau kalian menghendaki supaya kemurkaan Allah tersebut itu menimpa kepada kalian. Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian tersebut menyelisih mau'idi akan janjiku. Wis tak kandhani 40 dino, aku wis teko iki lho 40 dino. Mosok terlalu lama. Coba. Nabi Musa itu murang-murang itu, ghabbana. Lah murang-muring marah dalam hal ini adalah benar. Paham ya? Kenapa? Karena mereka tersebut itu sudah meninggalkan Allah. Mereka tersebut itu sudah mempersekutukan Allah. Gak boleh kemudian ada orang begitu, lah gak apa-apa lah, ya apa meneh. Gak boleh. Jadi murang-muring dalam urusan yang benar ini dibenarkan. Paham ya? Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah itu apa? Kemudian qalu, mereka berkata, ma akhlafna mau'idaka. Jadi mereka Bani Israel itu mengatakan, kami tidak bermaksud menyelisih daripada janjimu ya, bimalkina walakinna hummilna auzar min zinatil qaum ya. Jadi kami tidak ingin melanggar atau mengingkari perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kemudian apa? Sementara kami tersebut itu harus apa? Harus memikul humilna. Kami telah memikul, telah membawa auzaran, beban-beban yang berat, min zinatihi, dari apa? Perhiasan-perhiasan yang ada, min zinatil kaum, dari perhiasan kaum. Jadi mereka dari Mesir tadi itu membawa perhiasan-perhiasan emas. Paham ya? Kan banyak orang-orang sukses mereka itu. Lalu kemudian apa? Faqadhafnaha, lalu kemudian kami lemparkan perhiasan emas tadi itu ke bara api. Fakadzalika, maka demikian pula lah alqa, melemparkan siapa? As-Samiri, Samiri itu melemparkan perhiasannya ke tungku yang bara api tadi yang sudah ada pres-presannya. Kami ngikuti dia, kami ngikuti Samiri yang memprovokasi. Lalu kemudian apa? Ayat yang ke-88 dalam surat Thaha, fa'akhraja, setelah kemudian bara api itu sudah padam, fa'akhraja, maka kemudian Samiri mengeluarkan lahum untuk mereka ijlan, yaitu ijl itu anak sapi, bahasa Perancisnya itu pedet ya, pedet. Jadi ijlan, pedet, anak sapi, jasadan yang bertubuh, yang bertubuh, betul-betul bertubuh, tapi dari emas tadi itu. Lahu, baginya sapi, anak sapi tadi itu khuwarun, memiliki suara. Apa rahasianya kok itu kemudian keluar suara? Suaranya sapi itu kayak apa? Gimana? Loh kok persis? Rahasianya adalah Samiri ketika menyeberangi lautan bersama Bani Israel yang lainnya itu melihat langkah Jibril mengenai bumi itu, tanah itu, maka kemudian tanah itu menjadi subur, langsung itu sudah berubah.
Dan itulah yang kemudian diambil oleh Samiri untuk campuran daripada emas yang telah dibakar dalam tungku itu. Luar biasa. Paham ya? Kemudian apa? Para jamaah sekalian, faqalu, ketika mereka itu melihat sapi itu bisa bersuara, ya, mereka mengatakan hadza ilahukum, inilah Tuhan kalian, wa ilahu Musa, dan Tuhannya Musa. Fanasi, tapi Nabi Musa melupakannya kalau ini adalah Tuhannya. Coba. Akhirnya kemudian apa? Nabi Musa tersebut itu tampil di hadapan mereka. Afala yarawna, maka apakah mereka tidak berpikir, tidak melihat, alla yarji'u ilaina alla yarji'u ilaihim qawlan, bahwasanya sapi itu tidak bisa mengembalikan kepada mereka apa? Qawlan, perkataan. Lek ditakoni ora iso jawab. Paham ya? Lek disambati ora iso jawab. Lha ngono lah kok ya di wala yamliku lahum darran wala naf'ah, dan sapi itu tidak bisa menimbulkan kemudaratan wala naf'an, dan tidak bisa menimbulkan manfaat. Dik jarno ngono ana laler diteleki laler ya meneng wae. Ya diancel kucing cakar-cakar ya meneng wae, karena memang ini adalah bukan makhluk, bikinan orang, bikinan manusia yang dimotori oleh Samiri. Nah, para jamaah, saat itulah kemudian mereka tersebut itu mulai sadar, oh iya sih, ora iso disambati, bahwa selain Allah itu tidak mampu untuk memunculkan kemudaratan, dia sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samah wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang apapun yang ada di langit maupun di bumi tidak ada yang mampu menimbulkan kemudaratan jika atas nama Allah, selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga kemudian menjadi jelas tentang ayat yang ke-51 dari surah Al-Baqarah tadi, setelah kemudian kita gabungkan dengan beberapa ayat yang lain, ya. Disinilah perlunya, ini namanya tafsirnya adalah maudhu'i, ya, seperti Ibnu Katsir, ya, itu adalah tafsir dari ayat ke ayat, ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi pada ayat yang ke-51 tadi itu, dikatakan di ujung itu bahwa mereka yang telah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan itu wa antum zalimun, kalian itu adalah orang yang zalim. Di mana letak kezalimannya? Adalah dia meninggalkan Allah yang menyelamatkan mereka, justru kemudian mereka tersebut menyembah kepada anak sapi, di mana anak sapi itu adalah bikinan mereka dari emas tadi itu. Oleh karena itu, kesyirikan itu adalah masuk kategori zulmun azim, la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Paham ya? Itu diterangkan oleh Allah di dalam surat yang ke-31 Luqman pada ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna
innasyirka la zulmun azim. Wa idh qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata pada siapa? Libnihi, pada anaknya. Apa kata Luqman? Wa sedang dia Luqman ya'idhuhu, dia Luqman memberikan nasihat kepada anaknya dengan mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau mempersekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan adalah la zulmun azim, sebuah kezaliman yang amat sangat besar. Ya, karena itu kalau kita ingin masuk surga, maka lepaskan diri kita dari berbagai bentuk kesyirikan. Jenengan percuma sholat kalau isik seneng gini dukun. Jenengan itu percuma ibadah kalau sekiranya sik seneng nggawa sikep lah, ya, paham ya? Azimat lah, jimat itu ya oleh barang siji di rumah. Jimat yang ada itu syirik, paham ya? Nah, sekarang ini dengan adanya wabah itu kemudian banyak orang-orang yang melakukan ritual kesyirikan. Justru mestinya mereka itu harus memperkuat gitu ya, ketauhidannya kepada Allah, bukan malah kemudian mereka. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kepada surah Al-Baqarah ayat yang ke-52 sekarang. Kira-kira dari sini ada yang perlu ditanyakan? Monggo, silakan. Saya lanjutkan dulu ayat ke-52. Ini terkait dengan ayat ke-51. Setelah kejadian itu gimana? Summa afauna ankum, kemudian kami maafkan ankum dari kalian, mim ba'di dzalika, dari setelah peristiwa itu, ya, wa antum zalimun, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Tetapi sekali lagi mereka harus tetap bertaubat. Taubat mereka diterima oleh Allah, dimaafkan setelah mereka melakukan proses pertaubatan. Apa taubat mereka itu? Nantikan penjelasan berikutnya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ada? Belum? Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa pertaubatan yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap Bani Israel, umatnya Nabi Musa yang melakukan kesyirikan, yaitu bunuh diri. Paham ya? Bunuh diri. Bunuh diri di sini itu kemudian para mufassir mengatakan bahwa yang tidak ikut menyembah itu membunuh yang menyembah. Itu satu. Termasuk As-Sa'di itu pun juga demikian. Ada yang mengatakan bahwa mereka tersebut itu saling membunuh orang-orang yang ikut menyembah terhadap sapi, itu adalah saling membunuh. Lalu kemudian apa? Ketika mereka tersebut itu proses pertaubatan dengan itu kan repot itu. Ketika mau membunuh ternyata bapaknya, paham ya? Ternyata mau dibunuh ternyata anaknya. Itu kan repot itu. Akhirnya kemudian mereka memohon kepada Nabi Musa, wahai Musa,
Waduh, berat ini Nabi Musa. Terus tolong bagaimana ketika kami ini mau melakukan pertobatan, ternyata bapakku akhirnya orang ketekan itu. Akhirnya apa? Setelah itu kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah untuk bagaimana proses pertaubatan itu berjalan dengan lancar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan awan yang tebal sehingga kemudian mereka tidak bisa melihat secara jelas siapa orang yang ada di sekitarnya itu. Sehingga pertaubatan itu kemudian dengan lancar mereka melakukan saling membunuh. Tetapi kemudian begitu banyak yang terbunuh tersebut itu, akhirnya Nabi Musa, aduh, iki yang apa iki terus entek ini Bani Israel. Sampai berapa yang terbunuh itu? Sudah 70.000. Tetapi mereka yang terbunuh dan melakukan pertaubatan, baik itu yang terbunuh maupun tidak, itu adalah sama-sama mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan repot itu kalau sekiranya coba kalau pertaubatannya kayak begitu umatnya Nabi Muhammad gimana? Kira-kira ada orang yang mau enggak? Wong karek kemudian gelem sholat neng gini masjid itu rukuk sujud njaluk sepura diampuni, ngono itu kangelan apa maneh? Tapi lek ditakoni yuk Islam yuk Islam cak Islam cak Islam cak kok gak sholat, repot aku dia itu kan. Tapi ngono sesuk kepingin lek mati njaluk di sholati karepe dhewe itu. Saya kadang mentolo gitu, ngono iku nggawe remote ae itu ya. Di remote mareno pendosane kayak remote iku mlaku dhewe. Digawe GPS itu ya. Kemudian mlebu karepe dhewe ngono. Nah, sudah wis ngono ae. Ya. Kenapa? Lawang waktu hidup gak pernah menyapa kepada Allah, lalu kemudian ketika mati dia tersebut itu pesen nambe ya aku sholat nolong lek muni ngono ku ya sholat dhisik kan gitu toh. Waneh kan orang-orang sekarang itu. Jadi malaikate iki piye arek. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal itu diterangkan oleh Allah mencolot pada ayat yang ke-54 dari surah Al-Baqarah. Oke ya, coba ya dibaca. Wa idh qala Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya kaum, wahai kaumku, innakum zalamtum, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim, anfusakum, terhadap diri kalian. Apa bentuk kezaliman? Bittikhadhikumul ijla, dengan sebab kalian menjadikan al-ijla, anak sapi yang terbikin dari emas, sebagai sesembahan. Maka kemudian apa? Fatubu, bertaubatlah kalian kepada Allah, ya. Fatubu, maka hendaklah kalian bertaubat, ila bari'ikum, pada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Caranya taubat apa? Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum, hal yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Inda bari'ikum, di sisi Tuhan yang telah menciptakan kalian. Kalau kalian mau melakukan proses bunuh diri tadi itu, fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia Allah adalah at-tawwab, zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Sehingga begitu kemudian Nabi Musa tersebut itu sudah melihat banyak yang berkelimpangan, banyak yang meninggal dunia. Entah ini, akhirnya kemudian Nabi Musa tersebut itu berdoa kepada Allah,
Ya Allah tolong ya Allah, sudah ya Allah Al-Baqiyah, ya Allah Al-Baqiyah, ya Allah Al-Baqiyah, sisakan ya Allah, sisakan. Apakah engkau hendak membinasakan kaum kami? Coba Nabi Musa kayak begitu itu, isik begitu kepada kaumnya. Al-Baqiyah, caranya selesai apa? Jadi Allah memberikan kode kepada Musa. Tandanya selesai itu adalah ketika awan tersebut itu diangkat kembali oleh Allah dan pedang mereka sudah tidak bisa digerakkan lagi. Tapi wis 70.000 meninggal dan mereka itu langsung surga, bleng masuk surga itu sudah. Nah, kira-kira jenengan kalau model pertaubatan gitu gimana? Halo? Wes janjine mlebu swarga. Wong ngono meneh. Lah nang ngene masjid keweden kok. Halo? Nang ngene masjid keweden ditutupi masjid kabeh. Ya, sekolah tanpa murid. Kampus tanpa mahasiswa. Akhirnya goblok kabeh itu. Coba bayangin itu, ndak bisa ngajar anak-anak itu, kemudian jangankan yang anak-anak mahasiswa diajari secara online, mbok. Lah apa mana sih anak-anak? Lah apa kadek bangun wis bongkaran kampus itu, bongkaran sekolah itu. Coba bayangin kalau ini sampai 5 tahun itu. Halo? Sudah masuk gitu kan enak sudah ya. Itu ya. Jadi mereka nggak sadar ini diantara lain adalah proses pembodohan massal. Proses pembodohan massal. Jadi sehingga sekarang itu ada gerakan-gerakan was timbangannya anakku goblok neng gini kono sekolah online tok neng gini laptop meripati sampai pegel kabeh wis tak tarik go neng gini pondok wae. Saya lebih setuju begitu itu. Paham ya? Tapi aja golek pondok sing online padha wae. Paham ya? Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sudah sampai pada ayat yang ke-54, sedang ayat ke-53 itu sama aja dengan adalah surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya, demikian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat dunia hingga akhirat kita, sehingga kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, andai tolan kita, kaum muslimin dimanapun mereka berada, mereka diselamatkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam wabah, dari bencana, dari ujian, dan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, ishfi mardana wa mardal muslimin, la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.